Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan rangkuman React Native dari video yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Febri Aga Saputra, NPM 193510290 dari kelas 5C. Yang pertama yaitu pengenalan React Native. React dibangun oleh perusahaan besar, yaitu Facebook. React berdiri di tahun 2013, sedangkan React Native berdiri tahun 2015. Keunggulan dari penggunaan React Native adalah ketika kita belajar satu kali, maka kita bisa mengimplementasikannya di mana saja seperti di browser, desktop, dan juga di mobile platform. Selanjutnya, React Native dibuat dengan JavaScript, yang mana bahasa JavaScript merupakan salah satu bahasa yang terpopuler. Selanjutnya, contoh aplikasi besar yang menggunakan React Native yaitu Facebook, Instagram, Uber, Tesla, dan lain-lain. React Native dapat membangun aplikasi Android dan iOS dengan satu code atau satu codingan. React Native memiliki refresh yang cepat dalam emulator. Oleh karena itu, banyak para pemrogramming memilih React Native karena cepat dalam merunning hasil programnya di emulator. Selanjutnya, software untuk menjalankan React Native. Jadi, ketika kita ingin menjalankan React Native, maka kita harus menginstal beberapa software, seperti menginstal Node.js, menginstal Git, setelah itu menginstal Android Studio dan emulator bagi Android, sedangkan bagi iOS menginstal Xcode. Setelah itu menginstal text editor, salah satu text editor yaitu VS Code, Visual Studio Code, lalu menginstal beberapa ekstensi pada VS Code untuk mempermudah dalam penggodingan React Native di VS Code tersebut. Lalu yang terakhir yaitu menyiapkan beberapa environment pada website React Native. Selanjutnya yaitu cara membuat project baru pada Android, yaitu dengan cara membuka command prompt. Setelah itu ketikkan npx React Native init, lalu tuliskan folder project yang kita ingin bikinkan. Di sini saya membuat folder projectnya yaitu aplikasi pertama. Lalu tunggu proses sampai selesai. Selanjutnya itu cara menjalankan emulator di Android. Yang pertama yaitu pastikan emulator sudah diinstal. Selanjutnya, untuk membuka emulator ada dua cara. Yang pertama, bisa membukanya lewat Android Studio, atau bisa juga membukanya dengan terminal. Pada terminal, masuk pada folder project, lalu ketikkan npx React Native start, lalu buka lagi terminal yang baru, lalu ketikkan npx React Native run Android. Lalu tunggu sampai selesai. Selanjutnya yaitu bagaimana cara menyimpan project React Native di repository online. Yaitu pertama kita perlu membuat email di Bitbucket, yaitu dengan cara create, lalu repository, lalu tekan create repository. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita membuka terminal, lalu masuk pada folder project, lalu kita perlu git init untuk berada kepada kepala master, git status yaitu untuk melihat apakah ada perubahan dalam codingan kita. Lalu ketika kita git status ada yang merah-merah berarti itu ada perubahan. Lalu untuk menyimpan perubahannya yaitu dengan git add titik. Setelah itu baru kita lihat git status lagi. Kalau telah hijau berarti sudah tidak ada perubahan. Lalu bisa kita bikin git commit min m untuk menuliskan apa yang kita lakukan perubahan pada codingan kita tersebut. Setelah itu kita juga bisa git log untuk melihat berapa commit yang telah kita lakukan pada project tersebut. Setelah itu baru kita mengkopikan git remote sampai di abc.git ini, kita kopikan ke terminal. Lalu setelah itu baru kita kopikan git push min u origin master.
lalu tunggu sampai selesai, lalu jikalau telah selesai maka semua project bisa dilihat pada repositori online yang kita bikin. Lalu ada basic komponen React Native. Pada basic komponen React Native itu ada 6, yaitu ada view, text, image, text input, scroll view, style sheet. Pada view itu memberikan seperti background, memberikan style berapa ukuran dari tulisan tersebut, berapa tingginya, nah, seperti itu. Sedangkan teks itu memberikan teks, yaitu memberikan tulisan seperti menuliskan nama seperti ini, Febri Aga Saputra, memberikan tulisan ini Tepin Mahligai, Aik Mertua, edit profil. Itu adalah teks, komponen teks. Berikutnya itu komponen image. Komponen image ini adalah komponen gambar, yaitu seperti adanya gambar di sini dan di sini. Selanjutnya ada text input. Text input ini yaitu kita bisa menuliskan di dalam sebuah inputan. Seperti misalnya kita ingin mengedit profil ini. Jadi nanti kita bisa menuliskan nama profil yang kita inginkan, bisa kita edit, nah seperti itu. Nah, selanjutnya ada scroll view. Scroll view ini yaitu berguna jikalau suatu halaman itu memiliki banyak gambar. Jadi agar mempermudah kita yaitu diberikan scroll, bisa turun naik. Nah, selanjutnya yaitu ada style sheet. Style sheet ini berguna untuk misalkan kita ingin merubah warna tulisan, misalnya ini hitam, kita ganti menjadi warnanya merah seperti itu. Misalnya ini backgroundnya putih, kita bikin misalkan backgroundnya hitam atau hijau. Nah, itu adalah guna dari style sheet. Selanjutnya itu membuat komponen dengan fungsional komponen. Jadi, ketika kita ingin membuat fungsional komponen, kita perlu mengimportkan React from React. Setelah itu, kita mengimportkan, membuat komponen induk seperti view. Di dalam view ini memiliki komponen anak, yaitu seperti view, text, prima, dan lain-lain. Di sini saya mencontohkan seperti ada misalkan komponen dengan fungsi prima. Jadi fungsi prima ini memiliki komponen teks yang mana nanti bisa dipanggil di sini di dalam komponen induk prima. Begitu juga dengan foto. Di sini ada fungsi foto. Di dalamnya ada image, ada source-nya dengan menaruhkan link di sini dan juga style untuk ukuran dari foto. Lalu kita bisa memanggilnya di sini di dalam komponen induk. Nah, selanjutnya yaitu membuat komponen dengan kelas komponen. Nah, kalau di dalam kelas komponen, pertama di importnya kita harus menamakan komponen seperti ini. Lalu perbedaannya di sini kita menggunakan class. Kalau di fungsi kita menggunakan const. Kalau di kelas komponen kita menggunakan class. Setelah itu kita menuliskan dari komponennya, lalu kita extend komponen, lalu kita render. Dalam render ini memiliki komponen teks, ini komponen dari kelas. Jadi ini bisa kita panggil di dalam komponen induk, dalam view, box green. Setelah itu, contoh berikutnya seperti di kelas profile extend komponen. Sama seperti tadi, ini komponen view, di dalamnya ada image, ada ini, ada source-nya, ada style-nya. Di bawahnya ada juga seperti text style untuk menuliskan tulisan di bawah gambar. Lalu kita panggil profil tersebut. Nah, adapun hasil running dari program tersebut yaitu seperti ini pada emulator. Tetapi karena emulator saya bermasalah, jadi tidak terlihat semuanya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebih saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.